Oke teman-teman, hari ini kita bareng dengan seorang yang hebat. Kalau di Banjarnegara mungkin seorang yang keren lah menurut aku. Menurut saya pribadi keren. Karena dia benar-benar, beliau itu sangat, apa ya, menurut saya sih sangat berbeda gitu. Biasanya orang berkonsep tentang apa tapi dia beda. Oke, kita kenalan dengan beliau, Bapak Kang Arul. Kang Arul, biasa dipanggil Kang Arul. Kang Arul. Kalau nama aslinya? Nama aslinya Amrullah. Amrullah. Iya, tapi lebih sering dipanggil Kang Arul. Kang Arul. Ya. Oke. Dan di sini yang aku pengen tahu itu kenapa dunia pertanian? Dan satu hal lagi. Apakah dulu itu seorang sarjana pertanian atau dari lain? Iya. Iya. Sebelumnya ini ya, kalau saya sendiri dari nama saja, kalau Amrullah itu kayaknya pasnya Kiai Haji Amrullah, itu bagus ya. Agamis banget ya. Agamis banget, oke. Terus yang kedua, kenapa Kang Arul ya? Kayaknya kalau petani, berkecimpung di pertanian, lebih dipanggil Kang ya. Kalau di Jawa Kakange ya. Lebih relate gitu ya, lebih cocok gitu ya. Dipas-pasin lah ya. Oke. Kang Arul, kemudian Kang Arul, terus kemudian juga kalau tadi ditanya apakah saya bidang pendidikannya sama seperti yang saya geluti, tidak ya, karena saya ekonomi akuntansi. Kan, kalau dihubungkan nyambung aja gitu ya, tapi secara ini kan lucunya gini, seorang sarjana ekonomi akuntansi ya, larinya ke pertanian. Ini ya. unik gitu loh, unik. Oke, kalau mungkin jurusannya rada-rada sedikit gitu ya. Rada-rada kayak mungkin kalau nggak peternakan atau apa ya. Kalau nggak mungkin agrotek itu mending ya. Ini jauh loh ekonomi sama akuntansi ya. Apalagi akuntansi ya. Ekonominya akuntansi. Kan larinya ke perbankan. Ya betul. Dia malah larinya ke pertanian. Oke. Dengan ini berarti proses usahanya sekarang berarti namanya itu Kampung Gagot. Iya, Eduwisata Kampung Gagot bisa dicari di Google pasti ketemu. Iya. Eduwisata Kampung Gagot gitu aja ketemu. Ini sangat menarik. Berarti kalau tadi aku udah sedikit nyinggung sih di belakang behind the scene, ceritanya di belakang itu udah ngobrol tentang kenapa Kampung Gagot gitu. Iya. Satu dari Gagotnya. Gagot, terus yang kedua apa namanya nih? Yang rada aku jadi penasaran tuh pertanian, konsep pertanian seperti apa gitu. Iya, jadi kalau pertama tadi pendidikannya kok nggak nyambung sebenarnya, tapi saya itu sendiri ada memang otak bawah sadar, hati-hati dengan otak bawah sadar. Jadi otak bawah sadar saya itu memang kecintaan ke dunia pertanian sudah ada itu ya. Jadi sempat dulu mau kuliah itu udah daftar di perguruan tinggi yang di pertanian, udah diterima, tinggal masuk, tapi akhirnya saya harus tidak berangkat karena waktu itu lebih asik 17-an ya. Waktu muda ya, masih jiwa mudanya itu masih jadi gitu. Itu terus tahun berikutnya udahlah kuliah apa ya, udah akuntansi nggak apa-apa. Nah itu tapi otak bawah sadar itu yang membawa akhirnya sebelum selesai juga saya sudah mulai terjun ke pertanian dengan dulu jualan kelapa, jualan ini telur dan sebagainya, itu gula sudah mulai merintis itu di waktu itu di Jogja gitu ya. Berarti antara ekonomi dan pertanian sebenarnya relate juga ya. Ada sedikit bisa dikatakan ada sedikit bisa nyambung gitu. Nah, nanti ini yang akhirnya saya pelajari dan akhirnya ada sebuah konsep yang saya rasa nggak ada salahnya, maksudnya tetap nyambung semuanya itu. Okay. Nah, ini konsep yang tadi saya bawakan di sini. Kalau terkenalnya namanya konsep pertanian terpadu, terintegrasi itu. Integral farming ya, farming itu secara bahasa umumnya. Karena sekarang kan muncul banyak istilah-istilah lah ya. Meskipun pada basicnya sama tapi ngumpul istilah baru gitu. Oke. Ya, tapi yang penting itu bukan istilahnya itu, yang dijalankan. Itu. Yang dijalankan. Ya, jalankan gitu. Jadi kayak saya sendiri dulu awal
backgroundnya akuntansi, Larinya ke petani. apalagi tempat edukasi. Begitu tamu datang, loh kok bikin pupuknya caranya begini. Betul, Itu betul. awalnya kita, iya juga ya, Ah. sempat begitu. Tapi dengan keyakinan terus saya pelajari, ternyata orang itu selama ini hanya tahu pengetahuan saja. Oh bapak, setelah bertanya saya sedikit kadang sedikit pertanyaan jahil. Ya itu yang kemarin belajar itu sudah diterapkan belum pak? Ternyata hampir 99% itu mereka belajar hanya sekedar pengetahuan, nggak dijalankan. Baru saat itulah, oh ya sudah, berarti saya punya konsep, saya jalankan, ya sudah ini teori yang ini. Ini praktek teori teori dan praktek yang saya lakukan kayak gitu. Selesai gitu. Selesai gitu. Berarti banyak yang datang hanya untuk mereka dapat cuma Iya, mereka sebenarnya sudah punya pengetahuan. tapi Kadang cuma kesini, teori dok, tapi belum pernah iya, praktek. Sedangkan gitu. ini di sini Iya, sederhana namun dilakukan, praktek. betul. Tadi aku lihat ini di salah satu tempat ya, tempatnya Kang Arul itu ada tadi yang tadi dibahas itu smart farm, ya, piramida smart farm. Piramida smart farm, coba itu apa Nah, sebenarnya sih? piramida smart farm itu ini yang jadi kurikulumnya kamu gagot. Kurikulumnya. Jadi nggak cuma sekolah yang punya ya, kurikulum. betul. Jadi awalnya kita tahun pertama ya pertanian terpadu gitu aja, tidak ada istilah kurikulum dan sebagainya. Tapi bagaimana mungkin kita ingin menghasilkan sebuah output yang edukasi itu kan dituntut outputnya ya hasil dari itu apa kalau kita nggak punya pedoman yang bisa jadi pegangan. Betul. Nah, piramida ini adalah hasil saya praktek 10 tahun membersamai petani, 8 tahun jadi intelnya perusahaan BUMN. Intel ternyata Intel teman-teman. Keren. Ternyata intelijen. Ya, intelijen. Nah, tapi sayangnya satu, bukan dari polisi tapi ya bukan, tapi intelijen dari petrokimia lah, pupuk, perusahaan pupuk. Nah, intelijen yang jelas kerjaannya cuma ngawasi petani, kegiatannya apa, aktivitasnya apa, saya ketik, saya emailkan 2 minggu sekali ke Gresik sana. Setiap bulan nanti saya dapat uang. Wis. Enak. Cuma tugasnya itu jadi intel, lihat orang, habis itu diketik, kirim slot. Iya betul. Komisi masuk. Dan itu makanya asiknya itu sampai 8 tahun saya. 8 tahun. Berarti enak kan kerjanya itu. Nah 8 tahun itu yang membuat akhirnya semakin, jadi selama ini 10 tahun itu berusaha petani. Nah Intel kan ngawasi petani, lihat petani, ternyata petani itu sangat penting sekali. Kenapa sampai bayar saya dan teman-teman yang lain di setiap daerah itu ada? Bener. Kan berarti petanian sangat penting sekali. Ya logikanya gini loh. Kalau nggak ada petani kita makan apa? Iya gitu. Iya kan? Logikanya gitu. Kalau nggak ada petani, sayurnya coba, sayur dari petani, beras dari petani. Ya, tapi semuanya dari petani. Nggak ada yang nggak dari petani. Betul. Nah dari nginteli petani itu semakin nginteli petani itu maka wajar kalau orang menginteli orang sepak bola mungkin jadi jatuh cinta pada bola. Okay. Nginteli ngawasi anak tetangga mungkin jadi anak tetangga. Nah kalau saya nginteli petani, ya itu yang akhirnya saya selesaikan 2 tahun. Kurang puasan ngawasi petani, keluh kesah petani 10 tahun. Akhirnya saya terjun langsung di pertanian. Waktu itu yang saya lakukan di sebuah desa, yang desa itu yang belum banyak yang menanam sayur. Saya bawa tenaga dari sekitar Kampung Gagot ke daerah itu, kemudian budidaya itu. Dari mulai lahan sendiri sampai sewa dan sebagainya. Alhamdulillah pulang panennya tapi nggak pulang uangnya itu. Aduh. Gitu. Jadi panen tapi nggak pulang uangnya. Iya, jadi pulang ya. Nah, piramida semacam itu adalah hasil dari salah satu pulangnya berupa alat namanya edukasi piramida itu. Oh, berarti panen harganya coba nanam cabai bagus, bisa nanam. Daerah itu belum banyak hama dan sebagainya, tapi yang kembali panen tapi harganya waktu 5.000. Jadi nanam cabai per kilo 5.000. Nanam tomat harganya cuma 2.000. Nanam timun 800 tapi manennya di dekat sungai.
bawa katanya udah deh. Kira-kira begitulah. Jadi Oke. tapi betul panen, tapi Panen ya? Iya, panen, tapi uang yang Ibaratnya kalau diinvestasikan ke situ nggak masuk. nggak masuk. Tapi kemudian kemudian aku harus dapat ilmu nih, aku harus ilmu. Dan dari praktek 2 tahun itu ilmu yang kembali itu adalah piramida. Piramida itu sebuah alat edukasi yang ketika saya terangkan paling 5 menit apa itu orang sudah paham peta jalan petani cerdas. Saya sebut piramida semata peta jalan petani cerdas, mulai dari niat, mindset, pertanian itu apa, agribisnis itu petani itu sebenarnya tugasnya ngapain, itu kemudian integral farming, kemudian terakhir adalah smart farm. Nah ini contoh yang sederhana sekali untuk regenerasi itu. Sampai regenerasi itu salah satunya adalah karena tidak tertarik ngomongin tentang bahwa pertanian itu hanya soal produksi saja, nandur, cuma nandur karo ngingu. Betul. Jebule pertanian itu ada 2 kegiatan lagi, yaitu olahan dan pemasaran. Itu nggak boleh dipotong. Jadi produksi, olahan, pemasaran itu petani, disebut petani itu kegiatannya 3 itu. Berarti produksi, menanam atau melihara, terus olahan, membuat barang jadi setengah jadi. Jadi yang ketiga pemasaran. Nah, ketemunya tetap terakhir itu market. Bagaimana cara kita mencari market? Nah, selama ini yang kita dapat itu tidak ada posisi ideal. Jadi posisi ideal itu adalah 1 orang produksi didampingi 3 orang olahan, kemudian 10 orang pemasar. Sekarang 10 orang pemasar bahkan didampingi soal 10 orang produksi yang didampingi 1 orang pemasar namanya tengkulak. Makanya ini yang jadi, berarti bisa dikatakan kita itu terbalik sekarang terbalik. posisinya. Ya betul. Makanya yang harusnya petaninya yang banyak, pemasarannya banyak, tapi banyak, malah justru kebalik, petaninya yang banyak, pemasarannya yang sedikit. Nah, orang yang produksi jarang dibekali tentang pemasaran. Sebenarnya ada peluang besar untuk petani-petani muda. Nah, ini petani muda. Peluangnya adalah yang pinter bikin foto, bikin video, bikin narasi jualan itu adalah anak muda. Ayo anak muda turun. Ini yang jadi permasalahan sebenarnya. Permasalahan yang banyak terjadi. Kenapa anak muda kebanyakan tidak mau, bahkan tidak ingin atau tidak kepingin untuk menjadi petani? Ya. Bener nggak? Ya. Betul. Enggak cuman 100, enggak cuman, ibaratnya kalau seandainya kita survei gitu ya, di satu sekolah yang mau jadi petani nggak ada. Tuh suruh nulis gitu. Betul. Saya yakin pasti paling berapa lah yang mau lah, seandainya mau. Paling tidak jadi ASN, TNI, Polri, kalau enggak apa gitu yang lain yang keren gitu. Dulu 7 tahunan yang lalu, 8 tahunan yang lalu, Kang Arul itu sekarang sih sudah lumayan tuh pemerintah bikin program petani milenial kayak gitu ya, sudah mulai itu. Benar. Nah, dulu awal Gagot ada itu karena memang nggak ada lembaga institusi yang mengkampanyekan ayo dong jadi petani sebagainya. Nah, padahal umuran saya ini nih, umuran saya dan teman-teman itu adalah generasi yang dilarang untuk jadi petani. Harusnya generasi jadi pegawai, PNS. Tapi waktu saya dilarang itu waktu itu saya ngantuk mungkin sedang tidur. ngantuk atau saya agak bandel kalau dengar wah ini malah membuat nyasar. Nah, nanti di pertanian terpadu itu yang saya maksud itu ini justru dikembangkan lagi nih. Nah, orang selama ini mengetahui pertanian terpadu itu pertanian, peternakan dan perikanan dalam satu konsep usaha. Sebenarnya petani itu sudah punya semua hari ini, tapi tidak dijadikan satu usaha. Dua belumbang, dua sawah, dua wedus, atau dua sapi. Tapi ini sendiri-sendiri dengan masalahnya sendiri-sendiri. Bener. Pertanian itu pupuknya, peternakannya limbahnya bau nggak tanggane. Perikanan peletnya larang. Nah, itu bener. Kalau pelet ikan itu asli mahal. Saya mulai dulu karir kolam biovlog di Gagot ini ada kolam biovlog itu dulu hanya 200.000 satu bantal loh ya. Satu bantal. Sekarang wah 380. Nah, kalau itu aja mungkin yang kadar protein kadang gitu nih.
menurut aku dilema jadi petani sih. Kebetulan kemarin juga pernah nyoba jadi petani. Kemarin aku pernah nyoba jadi petani kan. Aduh, tapi menurut aku pribadi petani itu keren, hebat. Asli, aku aja untuk sampai saat ini kemarin nyoba 2 tahun. Betul. Gagal. Belum gagal, masih belum beruntung. Ya. Tapi gini, Bukan gagal tapi belum beruntung. Sebenarnya sama sih maknanya, cuman supaya ada semangat dikit gitu. Nah, tapi yang jelas dari pertanian terpadu tadi memungkinkan kegagalan itu jadi semakin kecil, Mas. Jadi jadi ketika kita hanya aku budidaya cuma sayuran. Sayur itu fluktuatif harganya naik turun. Tapi ketika kita menggunakan konsep pertanian terpadu, apalagi Gagot ini yang saya pelajari itu sekarang terpadu itu kalau tadi pertanian, peternakan dengan sawah, ikan, kemudian ini dalam satu konsep. Misalnya di Gagot ini ada kambing, sapi, kita olah jadi pupuknya untuk pupuk padi atau jagung, daunnya untuk pakan ternak sapi, atau itu yang kami lakukan di sini. Nah, urinnya nanti dibikin planton untuk mengurangi kebutuhan pakan ikan dan sebagainya, atau nanti nanam pohon yang untuk pakan ikan dan sebagainya. Itu kan konsep-konsep peternakan terpadu. Itu yang terpadu horizontal bahasa saya. Horizontal. Nah, hari ini Gagot itu membuat namanya menjalankan konsep vertikal. Berarti sudah naik ini. Naik. Tadi kan horizontalnya flat. Flat. Sama, masih sebidang. Hari ini Gagot ternyata. itu ini kan sekarang Gagot itu juga menjadi P4S. Apa itu P4S? Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya. Di bawah binaannya Kementerian Pertanian. Tapi swadaya. Kembali lagi. Ya, swadaya. Swa itu sendiri. Daya itu ya berdaya sendiri. Nah, tapi yang jelas diakui pemerintah lah ya, gitu. Sudah resmi ya. Jangan kesini nggak hafal-hafal, tanda tangannya jelas itu. Nah, selanjutnya, P4S ini kemudian terus mengedukasi tadi pertanian terpadu. Nah, hari ini Gagot itu awal kali dikeluarkan adalah menjadi eduwisata. Kenapa eduwisata? Karena waktu itu ngomongin pertanian dan sekarang juga bayangan pertanian. Kalau ngomongin pertanian itu kotor, nggak enak, kecil, apanya gitu. Ya kayak gitulah ya. Kalau kita ngomongin pertanian pasti kayak gitu, gitu ya. Terus kotor, bau, sebagainya. Komplit gitu. Nah, tapi ternyata makanya saya munculkan sebagai eduwisata. Kami ingin membuat pertanian itu sesuatu yang menyenangkan. Makanya wisata. Maka kami 3 tahun itu berlembagakan namanya eduwisata. Saya lebih banyak disupport oleh teman-teman dinas pariwisata, pelatihan apa sebagainya. Di itu kita kalau ada pelatihan wisata berangkat itu. Karena kami lembaganya waktu itu belum P4S, bukan apa sebagainya, belum ada yayasan sebagainya. Kami tidak disupport secara fisik, tapi secara moral. Insya Allah teman-teman di Banjar sudah dari dinas. Nah, baru tahun ketiga saya jadikan P4S, akhirnya di bawah pertanian. Nah, hari ini saya menghubungkan yang menggunakan jasa kami paling banyak adalah dinas pendidikan. Dinas pendidikan. Karena sekolah dasar, SD, SMP ngomongin pertanian di sini. Ya, itu berarti dinas pertanian. Nah, kami yang dibicarakan itu tentang pertanian jelas, berarti dinas pertanian. Ya, wilayahnya dinas pertanian. Tapi kami kesini juga senang-senang. Ini yang sering promosikan sebagainya adalah pariwisata. Wisatanya. Betul. Kami punya produk UKM dari kopi Mbak Gagot, tepung mokap, terus media tanam, pupuk organik padat, pupuk organik cair, dan juga beberapa produk yang lain. Ini kan UKM di bawah Perindako. Nah, jadi makanya kalau ngomongin pertanian ini namanya pertanian vertikal. Jadi bagaimana semua bidang itu bisa menyatu membangun sebuah ekosistem yang disebut pertanian. Nah, itu pertanian terpadu yang vertikal. Tadi pertanian swasta di bawah Kementerian Pertanian sudah diakui. Terus yang banyak datang bahan, yang banyak datang pendidikan. Ya. Aneh kan? Tambah lagi produk-produknya UKM Perindakop. Sebenarnya kalau kita mau flashback, berarti
pertanian adalah semuanya. Iya, betul. Lumbung dari Betul. semua bisnis usaha, Betul kan? betul. Nah, akhirnya hari ini sangat menarik sekali ketika pemerintahan baru nih. Wah, ada pertanian ngomongin ini ya. Karena betul hari ini jadi tambah makin menarik. Ya, sebenarnya itu udah dari dulu ini pertanian itu harus menjadi tanggung jawab semuanya. Berarti sebenarnya semua stakeholder juga Harus harus punya tanggung jawab betul. di pertanian. Jadi saya kan Gagot itu berdiri sebelum pandemi. Oh benar, Nah, 2000 berapa itu? Jadi kita masih berjalan hari ini alhamdulillah itu. Seangkatan kita banyak tiarap sebenarnya sudah, tapi Enggak banyak, Mas. Aku lihat itu. Oke, aku lihat ya. Mungkin di beberapa rumah bukan rumah, di beberapa daerah itu aku lihat itu sudah banyak yang iya. enggak tahu entah itu berhenti ataupun Ya, ada tapi kadang semi antara ada Iya, dan dan tiada tidak. gitu ya, itu banyak. Tapi ini keren loh. Kampung Gagot sampai sekarang masih eksis, masih bertahan, Nah. itu termasuk hebat. Nah, itu rahasianya adalah kita punya produk. Oke, produk. Jadi seandainya saya branding kita banyak tuh desa brandingnya lain-lain. Kopi Siti, kopi Bambang, kopi Joko, macam-macam kan. Kalau kita Ngomongin bicara kopi aja, hanya sekali. nggak cuman banyak. Mereknya banyak sekali. Itu padahal betul. satu desa. Kalau Satu ini desa, kan betul. dari pupuknya, media tanamnya, kopinya, bumbu pawon gagotnya, media pupuk dan sebagainya, mereknya satu, namanya Kampung Gagot. Kampung. Jadi ketika saya memposting satu produk, Merek, satu nama ya? sebenarnya semua saya kenalkan semua kayak gitu. Wisatanya iya kayak gitu. Iya, Nah, iya, ini betul. bisa di cloning bagi teman-teman yang ada di bergerak di desa gitu. Intinya di desa itu orang itu kan produknya laku. Laku Iya bener. gitu kan, dapat income tambahan kayak gitu. Nah, ini yang ya contohnya punya produk. Jadi kemarin, saya berpikir pas gimana? pandemi kan nggak boleh datang nih wisatawan, anak-anak Iya, yang betul. biasa datang ke sini memang dilarang gitu. Saya hanya 1 minggu duduk nih. Kalau tim saya kan sepuh-sepuh tuh. Oh. Nah, Sudah tim tua-tua. Nah, tim saya sudah memang dapat petani murni, dia ya ke sawah, mulai dari panen padi sampai rawat 3 bulan, di lockdown 3 bulan. Tenang dia. Tenang, aman, Nah, nggak ada masalah. Nah, saya kan ini kamu Gatot sebenarnya untuk anak muda loh. Nah. Tapi sayangnya pas pandemi itu yang datang itu orang-orang sudah mapan. Kan di lockdown tuh, pulang ke rumahnya, dia dikasih tanah sama mertuanya, apa sebagainya. Ayo lah itu di lahannya digarap. Nah, dia walaupun dia sarjana pertanian, dia udah lupa karena dia bisnisnya komuter misalnya. Bener. Banyak yang nggak sesuai sih. Bener. Nah, akhirnya dia Kang Arul tahu loh, Anda kan sarjana Pertanian. pertanian itu. Harusnya- Ya, saya sudah lupa ini. Bener. Nah, ini saya akhirnya Gagot itu ya nggak apa-apa lah. Kemudian yang datang anak-anak ya nggak apa-apa lah. Nah, setelah pandemi itu muncul tamu-tamu yang memang, nah, jadi pertanian ini sangat penting. Kenapa ya? Kalau Anda sedang sesulit-sulitnya, saya menyarankan pertanian itu menjadi usaha yang dilakukan. Karena pertanian itu simbolik. Anda baru di PHK, Anda kelihatan bergerak di bawah arit lah ya. Mari ngalas. Istrinya tenang sama betul, mertuanya tenang. Wah, ini bersemangat ini kayak gitu. Atau di belakang rumah polybag ditanami sebagainya, kelihatan nilainya luar biasa. Tapi coba kelihatan kerja. Coba di PHK walaupun punya uang, pulang di rumah main HP walaupun uangnya banyak. Orang punya trust nggak? Enggak bakal. Enggak. Jangankan orang males. Istri coba gimana? Pergiling apa gitu ya. Banyak yang terjadi seperti itu Nah, loh. pertanian itu akan kerasa manfaatnya ketika dalam kondisi krisis. Ya, apa saja di ekonomi secara keseluruhan itu akan dicari-cari. Tapi ingat, ketika dalam kondisi normal ditinggalkan. Nah, ini yang teman-teman perlu waspada. Nah, sekarang kalau yang hari ini saya inginkan di Gagot itu sebenarnya hanya sederhana saja. Sebelum bicara digital, tolonglah muter 7 kali rumahnya kamu, diputari, masih ada uangkah di situ, masih ada potensi kah gitu. Kirain
pikiranku gini tadi, pikiran asli ya. Kalau orang Jawa itu kan ada muter rumah 7 kali, tadi ketemu apa? Emas gitu. Kalau enggak ketemu demit gitu, ternyata ini enggak. Betul, itu selalu yang saya iya. ajarkan di Gagot itu. Oke. Gagot saya juga sama. Gagot itu awalnya saya muter 7 kali. Karena janji Tuhan itu kalau kita belum diusir dari daerah itu dicukupkan rezekinya di situ, Mas. Ya, makanya peluang itu 10 meter dari rumah Anda. 10 meter dari rumah. Ya, begitupun 10 meter dari rumahku jalan. Iya. Nah, masalah pun 10 meter dari rumah Anda masalahnya. Nah, itu Kan masalahnya enggak tinggal 10 meter. mau nyari masalah, mau nyari rezeki ya pertanyaannya. Bener. Nah, saya keliling kan, tetangga punya sapi, tetangga punya kambing, tetangga punya kolam, tetangga punya kelinci, punya bebek, Punya sawah. ini muter, ini saya puteri, itu sudah jadi destinasi wisata. Oh iya. Nah, kan sederhana segitu. Coba. Coba. Bener. Itu di depan ada sepeda. Oh. Nah, sepeda tua kan? Itu kan hasil muter. Wah, ternyata ada itu bukan sepeda tua. Itu sepeda tua sekali. Nah, itu gara Itu apa? tahun berapa itu? Muter, saya ketemu di gudang, ada sepeda. Ya udah kan, dipasang di situ. Jadi tempat foto kan. Jadi kayak apa namanya? Kayak kamu belum ke Gagot kalau belum foto di sini. Itulah ikon ya, Jadi ikon. Ikon. Nah, itu hal-hal yang sederhana. Ada lahan kosong, tanami botol-botol itu saya bisa untuk nanam sayuran dan sebagainya. Ada kresek bekas ditanami kangkung dan sebagainya. Itu hal-hal yang sebenarnya pertanian itu menyenangkan sekali gitu. Nah, nanti di kurikulum di piramida yang mungkin nanti sebagai selama ini orang mau bertani itu kan ini kalau ke Gagot itu langsung Mas. Jadi orang datang ke Gagot itu dulu masih basa-basi Mas. Oh, mau pertanian itu keren bagus, ini bahkan harus menjadi tanggung jawab. Enggak. Sekarang enggak. Kalau datang ke Gagot pertanyaan pertama, enggak boleh pulang sebelum menghasilkan 2 hal. Satu pangan, pangan, yang kedua oksigen. Kira-kira kalau enggak ada oksigen, enggak ada makan, orang hidup enggak? Pasti mati. Oke, sudah. Ya kan? Berarti Pasti ngomongin mati. pertanian itu bukan urusan pinter atau keren atau enggak, tapi urusan hidup dan mati. Masa urusan hidup dan mati mau dibicarakan sama petani yang hanya kerjanya di lahan? Pasti lama-lama akan ditinggalkan dan kita akan inilah yang hari ini saya senang dengan yang kemarin ngasih Innovation Hero, Mas Indrawan itu salah satu timnya. Indrawan Nugroho. Ya. Bener ya? Ya, benar. Itu saya paling sering nonton podcastnya beliau. Itu keren bener. Nah, Keren. kata beliau, Gimana? sekarang dengan kurikulum yang kemarin ya, anak disuruh mengomong bukan jurusannya pertanian tapi ngomong pertanian. Gaya hidup berkelanjutan. Nah, gaya hidup berkelanjutan tolonglah teman-teman yang punya program jangan ke yang lain dulu. Selesaikan dulu urusan pangan sama oksigen itu diajarkan ke anak-anak. Pesan saya cuma itu. Ini benar-benar dari lubuk hati nih. Karena lagi serius banget nih. Karena apa ya? Kenapa? Kalau anak-anak dikenalkan langsung digital, robot, sebagainya. Kira-kira kalau dia belum mengenal tentang lingkungan kearifan lokal, dia ada kebanggaan pada bangsa negaranya enggak? Dia bangga dengan robotnya. Dia akan cerita yang dijual, kalaupun dia jago digital marketing, yang dijual produk-produknya orang lain. Karena dia nggak punya sense ke situ. Nah, dia tidak punya karakter jati diri. Betul. Nah, makanya tolonglah gitu. Tolonglah. Enggak harus ke Gagot, tapi ajari anak-anak itu tentang lingkungan dulu. Jadi jangan digital dulu. Boleh ngomongin tentang digital dan sebagainya, tapi lingkungan itu diajari. Kalau nggak bisa ngajari, Gagot memfasilitasi. Ujungnya kayak gitu ya. Ujungnya kayak gitu. Enggak, yang aku apa namanya? Yang tadi aku pengen tanya sebenarnya, yang ketemu sama siapa tadi Mas? Indrawan Nugroho ya? Ya. Sama temanku yang dari balai Penyuluh Pertanian Kebumen. Wah, keren tuh podcastnya ya. Aku lupa. Dia Iya, keren. Podcastnya keren. Bisa dilihat di channelnya. Ya. Aku dulu pernah ya. Itu kan kebetulan temanku sih Mbak, yang hostnya yang cewek itu Mbak Yuni. Dia temanku. Aku kenal dia. Nah, yang aku heran se-Jawa Tengah cuma 3 orang. 3 orang. Tahun berapa itu, Mas? Itu 2023. Oke, lanjut teman-teman. Sorry tadi kepotong karena Iklan.
Bukan iklan sih ya, tapi cenderung kena kameranya cuma terbatas 30 menit. Setelah 30 menit auto shutdown. Masih kamera jadul. Oke, lanjut. Berarti tadi kita bahas kopi. Tukang nyangkruk. Berarti tadi sampai kopi ya. Tukang sangrai itu biayanya berapa? 100 demo ya. Oh, demo masak sampai jadi kopi itu sampai jadi 150.000. bubuk kopi ya, sampai jadi bubuk kopi yang ditumbuk ke teman-teman. Itu 150.000. Tapi jualan kopinya hanya 25.000 per bungkus. Berapa? 150 gram. 150 gram. Sebenarnya menurut secara ekonomi kayaknya udah tinggi ya. Tapi lebih tinggi lagi atraksinya. Oh iya, atraksinya cuma bikin tok. Iya, nggak kehilangan kopi lagi. Enggak Kopinya udah ya? pulang. Cuma nyeruput satu gelas aja, nyoba hasil karyanya kayak gitu. Terus satu, di sini ada bikin mockup. Tepung mockup. Bikin tepung mockup itu paling berapa? 5,5 kilo, sekilo paling hanya 15.000. Tapi anak-anak kemarin contoh dari Cilacap itu bikin biaya nginep bikin tema tentang singkong bisa sampai 350.000. Enggak, ini yang belum tahu mockup itu apa? Mockup itu tepung modification cassava, jadi singkong yang dibuat tepung kayak tepung terigu kayak gitu. Berarti bisa dikatakan pengganti tepung terigu. Ya, benar. Pengganti. Tapi takut nanti yang kesinggung ya. Oke. Ya pokoknya bisa fungsinya sama seperti terigu. Sebenarnya sih nggak ada yang kesinggung sih ya. Kalau yang kesinggung ya terserah aja sih bener. Tapi logikanya gini. Contoh nih di sini. Saya jualan pupuk kan, pupuk organik itu. Itu satu sak. Karena saya akadnya satu sak karena kadang penurunan berat itu tidak bisa dihindari ya. Oh iya benar. Itu harganya 35.000. Satu sak. Anak-anak edukasi di Kampung Gagak Muter itu 50.000. Satu. Untuk belajar itu 50.000. Jual pupuk 50.000, kehilangan pupuk. Edukasi dilihat saja 50.000. Itu namanya pertanian kreatif itu di situ. Oh iya benar. Kreatif banget. Iya, kemarin pandemi. Kenapa pandemi itu kita sebenarnya saya meyakini itu begini. Pertanian itu sudah luar biasa untuk survive. Tapi kalau inti percepatan kita butuh sektor yang lain, bisa pariwisata dan ekonomi kreatif tadi. Itu yang dibutuhkan. Nah, kita buktikan pandemi itu yang datang kalau saya orang mau terjun ke dunia pertanian itu ya bertahan hidup, mampu survive. Cuma untuk percepatan butuh wisata, butuh ini. Contoh di Gagot ini, ini agar-pagar ini saya tanami singkong. Masa Kang Arul suruh ikut jualan singkong diikat godong singkong, daun singkong dijual. Kalau di Gagot dipanen, dimasak, nek perlu didulang. Jadi itu menu andalan Kampung Gagot. Salah satu namanya menu desa dan harus ada daun singkongnya. Berarti daun singkong khas Gagot. Menu desa ya. Menu kampung. Namanya menu kampung. Ya ada ikan asinnya, ada sambelnya, ada urapnya, sama jaira. Ikan asin enggak? Ikan asin. Iya pasti pete. Jengkol. Nah, teman. Itu menu apa? Menu andalan favorit sini. Ya, itu andalan sini. Ini teman-teman yang mau pesen. Biasanya kalau jujur sih ya, kebetulan saya tuh orang desa juga. Favorit saya tuh ikan asin, sambal, pete, kalau nggak jengkol. Tambah nasi anget, aduh. Nasinya 3, nasi putih, nasi krekel, sama nasi jagung. Krekel, kalau tempatku namanya bukan krekel, namanya leye. Kagak, sebenarnya gini, setahu aku ya, namanya tadi banyak. Ada yang ngomong oyek. Ada yang ngomong krekel, ada yang ngomong leye. Nah, definisinya sama. Ini satu nama Jawa itu keren, asli keren. Satu barang bisa namanya banyak nama. Ya. Kayak nasi jadinya sebelum kalau tinggal satu sedikit upa. Kalau masih banyak namanya sega. Belum jadi sega namanya beras. Ya. Tuh, kalau yang kecil-kecil namanya menir, tau nggak? Menir. Kalau menir kalau orang Belanda namanya beda lagi ya. Beda konsep lagi. Ada lagi. Jadi kaya dengan bahasa. Kaya sekali dengan bahasa. Nilai-nilai kearifan lokal itu
Jadi ini kan sederhana. Ini hari ini ya yang perlu ya. Kalau belajarnya adalah ke sesuatu. Jadi orang jauh-jauh banyak kan datang dari luar kota Mas. Jadi ini terima kasih nih Mas Saya Amir. Mas Amir ini. Lupa terlalu banyak Mas Amir itu terlalu sampai ke banyak. sini nih. Ini Mas soalnya Amir. terlalu banyak yang datang dari sana. Mas Amir ini bisa menjadi menginformasikan ini kan nanti akhirnya ke banyak orang. Tapi betul nih di 6 tahun ini lebih kami itu sangat minim untuk melakukan promosi Mas di lokal Banjar gitu. Oke. Lebih banyak tamu kita ya promosi itu di luar Dari luar kota ya, tamu dari luar kota itu. Dan Karena- kalau saya menganggap itu teman-teman di Banjar itu saudara, sedulur. Sedulur. Lah aku 10 tahun belusukan tiap desa. Ya ketemunya sedulur loh. Wes apal. Ya, hafal. Ketemunya nanti lah kamu lah. Daripada rembugan kan langsung subsidi. Jadi satu-satunya wisata yang ada subsidi ada di Kampung Gatot. Wisata ada subsidinya enggak cuma BBM. Yang lain cabut subsidi, Gatot bikin subsidi. Bikin subsidi keren. Ya, Jadi jadi- nggak cuma BBM Talk ya. Betul. Serius ini ada subsidinya. Ada subsidi. Datang kalau nggak percaya. Minta subsidi. Subsidi. Mas aku mau minta subsidi. Katanya kemarin di podcastnya Mas Amir ada subsidi. Ya. Oke. Jadi kami menganggap keluarga besar di Banjarnegara itu adalah saudara semua. Jadi orang mau datang sini aku udah seneng banget. Jadi kalau ada daerah ini kan Banjar termasuk daerah pertaniannya sangat luas. Luas sekali. Enggak cuma luas. Dan Berapa mungkin? iya banyak hampir berapa? 80 sampai 9 ya, pertanian lah sektor pertanian. Sektor pertanian. Mau dari pertanian perkebunan sampai buah-buahan. ya? Buahan, laut, Buah sampai sayuran. Kalau daerah tinggi, atas daerah kebanyakan rendah, daerah-daerah kopi, atas, kentang, iya. sebagainya luar biasa. Luar biasa. Banjar itu keren. Nah, tapi yang kejadian itu saya sering keliling ke desa itu di sini ada petani yang umurnya 30 tahun ke bawah. Enggak ada. Nggak ada. Enggak ada. Saya yakin jarang. Terus tambah lagi, Apa? yang umurnya 40 tahun ke bawah, jarang. ada satu duduknya di paling belakang. Iya, kebanyakan Nah, sudah kalau saya 50-an. tanya, di sini umurnya berapa? 50-60 tahun baru angkat tangan. Iya, Semua. kebanyakan Kira-kira umur 60 tahun itu dikasih teknologi apa ya? Kalau kita Padahal katanya ada Saya. smart farming yang pakai ini, supirnya apa itu traktor yang pakai AC itu banyak loh di Banjar udah. Tapi nggak bisa ngejalanin karena sudah sepuh-sepuh. Ayo dong anak muda, ayo ditantang eh, anak muda pada ditantang turun bisa nggak nih, menjadi ayo. seorang petani. ayo kalau takut kotor ya mulai dari pemasaran. Bantu mbah-mbah kita itu mau jual produknya itu Sebenarnya sulit. simpel ya. Iya, simpelnya gini. Oke lah mbah kita nggak bisa kita nggak bisa macul ya bahasa kerennya nyangkul atau kita nggak bisa atau nggak mau lah tani kotor. Tani ini oke. Tapi kan kita bisa mulai dari hari yang kecil. Iya. Kita beli produknya, kita pasarkan. Betul. Beli Pemasaran. produknya pasarkan. Di foto, di video. Jadi paling gampang itu gini Mas, potensi yang sangat besar itu hari ini adalah coba aja kata-kata saya tuh. Kalau ingin meningkatkan pendapatan atau ingin punya pendapatan itu putari 7 kali rumah kamu. Kalau rumahnya di jurang ya 1 RT nggak apa-apa. Kalau 1 RT agak sulit ya satu desa percaya deh, dibayarkan. kalau sudah muter 7 kali kamu nggak dapat uang, kamu boleh kesini lagi gratis, nggak usah bayar. Bayangin, seandainya ya bener 1 RT kalau luas RT-nya ya tempatku sekitar 1 RT lumayan loh, serius Iya, lumayan. iya, itu, Pak. Kalau di kampungku ya, kalau di desa Ah. itu 1 RT itu luas loh. Luas ya, iya Asli luas. karena banyak tanah kosong. Mungkin kalau dibilang kakak sedikit. Tapi ini ada contoh nih anak muda keren tuh, keren tapi jangan ditiru ya. Ini saya ngisi begini di acara seminar anak muda kan biasa ya sosial Sosial medianya media, bagus. sosmed jalan. Foto-foto gitu. Video, Bener, Pak, video. saya ikuti, saya muter 7 kali. Di samping rumah itu ada lahan kosong. Dari kangkung ini dia menjadi jutawan tuh. Bisa jadi Dia jutawan. Nah, itu kangkung itu dia bersihkan lahan. Tapi kan selalu di syuting juga. Hari ini membersihkan lahan itu. Ini cara hari ini kan begitu memasarkan produk bikin itu jangan jangan panen baru ditawarkan, baru nanam saja ditawarkan. Kang Arul tuh waktu Bikin prosesnya. awal bisnis di Pisang Mas Kirana, Oke. justru jual bibitnya yang malah laris dulu. Lebih laku. Karena
ini cara nanam pisang kelihatannya nggak kepenting-penting amat ya. Kalau kayak gini, kalau orang desa ngomongnya, cuman gitu Nggak doang. gitu. Tapi ternyata Saya juga bisa gitu kan. Nah itu yang bertahan saya selama pandemi, salah satunya pisang mas itu. Awalnya kalau nggak beli 500 nggak boleh gitu. Oh, Nah setelah pandemi satu aja boleh. Tapi kan saya tutorial liatin pupuknya Gagot ditunjukin. Ternyata beli pupuknya. Oh saya mau nanam di pekarangan sempit. Saya paketin tuh cabai terong satu kemasan itu paket 50.000 dapat 6 bibit. Wah itu saya takut waktu itu. Saya cuma di rumah JNT produk pengiriman Pada datang gitu. Oh itu asik tuh waktu pandemi itu. Nah sekarang muter tujuh kali tadi anak yang Wonosobo itu bikin konten kayak gitu-gitu terus terakhir pasang patok tuh ditulis dijual kangkung dan tanahnya ternyata jadi jutawan jadi jutawan mas Serius. jangan diikuti ya jangan Jual kangkung dan tanahnya. Ya bener. jadi jutawan Kangkung biasanya kita beli seikat berapa? 2.000 2.000, 3.000. Wah, sekarang jual kangkung seikat setanah-tanahnya 100 juta sama tanahnya. Keren. tapi jangan diikuti Intinya buat para teman-teman dan para yang mau belajar bertani, yuk belajar bertani. Karena apa? Petani itu keren. Kenapa keren? Nggak semua orang bisa jadi petani. Bener kan? Iya, jadi betapa petani itu tidur saja selalu melakukan kebaikan. Coba bertani itu kalau di pertani di prinsip di Gagot itu di piramida itu ada 3. Ekonomi jelas. Semua orang ngomongin ekonomi. Mana yang kita pergerakan kita nggak ada unsur ekonominya ya. Semua karena ekonomi. masih di dunia betul ekonomi ya. Kemudian tapi yang saya pelajari dari nenek moyang saya orang dulu itu namanya mereka ada justru sehat, bertani itu sehat karena Kesehatan. bergerak untuk kesehatan. Bergerak untuk Nah, kesehatan. nah sehat itu bukan hanya dirinya tapi juga untuk produk yang dihasilkan, bumi yang dihasilkan itu. Nah, tapi yang lebih penting lagi bertani itu adalah barang siapa yang menanam tanaman itu dimakan sama manusia, ulat dan burung maka dicatat sebagai sedekah. Itu hadis riwayat Muslim. Di Nasrani ada Alkitab juga bukan siapa yang menyiram dan menanam tapi dia akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dilakukan. Ini berarti bahwa bertani itu adalah semua agama berarti mendukung apa ya sangat support sekali tentang pertanian ini gitu. Nah bagi teman-teman bertani, kenapa saya tidur saja melakukan kebaikan karena menanam itu sudah menghasilkan oksigen. Nah, itu yang dinikmati oleh semua makhluk ya, genderuwo mungkin juga ikut. Oke mas, Ya, karena ini oke, mau hujan ya? Mau hujan. Mau hujan. Aku udah dari tadi udah raja. Ya, kameranya. Oke, statement terakhir. Ini di tempat terbuka tadi. Teman-teman. Tuh, kameranya itu bener-bener di luar. Serius. Kita yang nggak hujan. Kita nggak hujan, kameranya yang habis. Oke, untuk apa ya? Pesen atau apa dari Kang Aru coba tentang ya apapun. Iya bertani. Oke. Jadi Siapapun itu. selagi masih tinggal di bumi ya ayo belajar bertani itu. Usaha yang tidak pernah bangkrut dan sebagainya, tapi asal niatnya 3 tadi, untuk ekonomi, untuk kesehatan dan untuk spiritual. Ekonomi, kesehatan, spiritual. Nah, selama masih di bumi, ya ayo belajar bertani. ayo belajar. Kreativitas yang dibalut dengan rasa akan menghasilkan nilai yang tak terhingga. enggak. Itu. Aku tadi dari Salvakem ini. Oh. Nah, ini orang Banjar nggak tahu ini siapa. Nggak tahu. Nah, ini yang sana di Payuda. Di Payuda. Di Payuda itu ya pemimpin Banjarnegara di masa awal-awal. Kalau di kamera nggak kelihatan, tapi intinya ada lukisan gitu. Ya, nanti yang satu lagi yang sampingnya adalah Kolopaking. Kolopaking itu asli Orang Banjar Banjar ya, Bupati Banjar juga di awal. Kalau rumah sakit, tahunya Kolopaking rumah sakit Pak Hajah Kolopaking. Iya kalau pakai. Oh iya, aja analis mana? Stadion. Aku tukang nonton bal-balan stadion. Nah, itu tapi kapan-kapan bisa sambil ngopi di sini bicara tentang ini bahwa kalau ngomongin Banjarnegara adalah bicara tentang orang lokal, tapi kalau Paking kuliahnya luar biasa ada di luar negeri. Oke, nanti kita tunggu untuk season selanjutnya karena ini mau hujan jadi close dulu. Oke teman-teman, thank you. Terima kasih.